Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 3. Tema yang pertama, subtema yang pertama, pembelajaran yang pertama. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, ada baiknya bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Pencet tombol like, kemudian share channel Guru Kelas 3 agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi kita semua. Nah, sekarang coba diperhatikan terlebih dahulu. Di sini ada gambar cicak. Nah, cicak ya yang suka merayap di dinding. Cicak adalah salah satu contoh makhluk hidup. Untuk mengetahui ciri-ciri cicak sebagai makhluk hidup, kita akan bernyanyi dulu ya. Nah, ini judulnya Cicak di Dinding. Ciptaannya NN. NN itu artinya no name. Jadi tidak diketahui siapa yang menciptakan lagu ini. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk bernyanyi. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Kita ulangi lagi ya. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Mudah ya lagunya ya. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ya. Jadi, menurut lagu ini ada beberapa ciri-ciri makhluk hidup yang terdapat pada cicak. Yang pertama adalah bergerak. Karena cicak di dinding ini dia diam-diam merayap ya. Nah, merayap itu salah satu ciri makhluk hidup, yaitu bergerak. Kemudian yang kedua adalah memerlukan makanan. Nah, karena di dalam lagu ini datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap untuk dimakan sama cicak. Maka cicak di sini dia memerlukan makanan, dan memerlukan makanan itu merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Nah, sekarang coba diperhatikan di bawah lagu ini terdapat tanda-tanda merah. Tanda merah yang pendek ini artinya simbol bunyi pendek. Kemudian tanda merah yang panjang ini artinya simbol bunyi panjang. Jadi ketika kita bernyanyi, kalau di bawahnya tanda simbol pendek, berarti tidak boleh dipanjangkan. Tapi kalau tandanya itu panjang, berarti harus dipanjangkan nadanya. Contoh, cicak-cicak di dinding. Nah, dindingnya itu panjang karena simbolnya panjang. Nah, coba diperhatikan lagi. Di sini ada cicak, kemudian ada nyamuk, kemudian ada ikan. Nah, dari ketiga binatang ini kita dapat mengetahui ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, makhluk hidup itu dia bernapas. Jadi sebagian besar makhluk hidup itu ketika bernapas itu dia menghirup oksigen, kemudian mengeluarkan karbon dioksida. Yang kedua, makhluk hidup itu memerlukan makan dan minum. Makan, kemudian minum ya. Kemudian yang ketiga, mengeluarkan zat sisa. Kalau kita makan, berarti kita mengeluarkan zat sisa kan? Yaitu dengan cara buang air kecil atau buang air besar. Kemudian yang keempat, bergerak ya. Nah, bergeraknya macam-macam. Kalau cicak itu merayap,
Kalau nyamuk itu terbang, kalau ikan itu berenang. Kemudian tumbuh dan berkembang. Jadi awalnya kecil dari telur, kemudian menjadi kecil, kemudian menjadi besar. Jadi dia akan tumbuh kemudian berkembang. Kemudian bereproduksi atau berkembang biak. Yang namanya makhluk hidup itu biasanya memiliki pasangan, ada yang jantan, ada yang betina. Nah, nanti dari jantan dan betina itu akan muncul makhluk hidup yang baru. Kemudian peka terhadap rangsangan. Jadi kalau misalkan kita melihat matahari, kita akan mengernyitkan dahi ya, atau menutup mata karena kita peka terhadap rangsangan ya. Kemudian beradaptasi dengan lingkungan. Jadi makhluk hidup itu dia akan beradaptasi dengan lingkungannya. Contohnya misalkan unta. Unta memiliki punuk. Nah, untuk apa? Untuk menyimpan cadangan makanannya. Karena unta itu harus beradaptasi dengan lingkungan gurun pasir yang kekurangan air dan kekurangan makanan. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Nah, di sini ada ikan. Ikannya berkata nih, ikan dapat bertelur sampai dengan 1000 butir dalam sekali bertelur. Nah, jadi ada keistimewaan beberapa makhluk hidup ya. Contohnya ikan. Ikan ini ketika dia berkembang biak, telurnya itu sangat banyak sekali. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk belajar matematika. Nah, ini 10 dibaca 10, 100 dibaca 100, 1000 dibaca 1000, 10.000 dibaca 10.000. Nah, sekarang ada soal. 12.062 dibacanya bagaimana? Nah, caranya adalah kita memperhatikan titiknya. Ketika ada titik, itu artinya angka tersebut atau bilangan tersebut telah mencapai 1000. Nah, di sini kan ada 12 ya. Maka kita tulis 12.000. Kemudian ada 0. 0 ini kan ratusan. Kita tidak usah baca. Langsung ke 6-nya. 6 itu puluhan. Berarti 60. Kemudian ada tanda 2 satuan. Jadi 62. Jadi kalau kita tulis berarti 12.062. Udah ya. Nah, sekarang contoh yang kedua 4.250. Nah, 4-nya ini kan ada titik setelahnya, berarti ribuan. Berarti 4.000, 2-nya ratusan, 200, 5-nya puluhan, 50, 0 ya. Nah, 0-nya tidak usah dibaca. Berarti kita baca 4.250. Mudah ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Di sini ada pertanyaan, isilah titik-titik di bawah ini dengan bilangan yang benar. Kita perhatikan pola di depannya. Contoh nomor 1, 1000, 2000, 3000, titik-titik 5000. Berarti polanya itu kan ribuan. 1000, 2000, 3000 berarti berapa ribu? 4000. Mudah ya. Sekarang kita masuk ke nomor 2. 1500, 2500, titik-titik 4500. Berarti polanya itu selalu ada kata 500 di belakang ribuannya ya. 1, 2, 3. Berarti 3500. Kemudian 4500. Mudah ya. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Nah, coba di sini ada soal, perhatikan bilangan-bilangan berikut. Susunlah bilangan berikut dari bilangan terkecil sampai terbesar. Jadi, cara mengurutkan yang paling mudah adalah kita harus melihat angka yang pertama dari deretan angka ini. Contoh 5.250, 3.250, 1.250, 2.250, 4.250. Angka yang terkecil itu kalau kita perhatikan adalah 1.250. Kenapa? Karena angka yang pertama adalah angka 1. Nah, jadi yang pertama kita isikan 1.250, kemudian cari angka 2, 2.250, cari angka yang ketiga 3.250, cari angka yang keempat 4.250, kemudian cari angka yang kelima 5.250. Mudah ya.
Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Terima kasih sudah mau menyimak ya. Assalamualaikum.